Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita dapat bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia tentunya dengan Ibu. Nah, di pertemuan kali ini kita masih akan tetap membahas mengenai puisi rakyat atau bisa disebut juga dengan puisi lama. Nah, jika di pertemuan kemarin kita membahas puisi rakyat berjenis pantun, hari ini Ibu akan membahas puisi rakyat berjenis gurindam. Kalian pasti sangat asing sekali dengan yang namanya gurindam kan? Nah, gurindam berasal dari bahasa Tamil atau bisa disebut juga dengan bahasa India yang maknanya suatu sajak dua baris seutai. Pengertian gurindam di sini adalah gurindam adalah salah satu jenis puisi Melayu yang terdiri atas dua baris dalam satu bait. Isinya berupa nasihat atau petuah, yang dimana baris pertama disebut sebab atau perbuatan, dan baris kedua adalah akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Jadi bedanya dengan pantun, kalau pantun satu baitnya terdiri dari 4 baris. Kalau gurindam satu baitnya terdiri dari 2 baris. Strukturnya, kalau pantun baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Sedangkan gurindam, baris pertama tadi disebut sebab atau perbuatan, baris kedua disebut akibat. Itu adalah struktur dari gurindam. Untuk bisa membedakan antara gurindam dengan pantun, gurindam mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama tadi, terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Yang tadi baris pertama disebut sebab, baris kedua disebut akibat. Lalu ciri yang kedua adalah gurindam dapat terdiri dari banyak bait. Terserah, bebas kalian jika menulis gurindam mau berapa bait, bebas asal di dalam satu baitnya terdiri dari 2 baris. Lalu ciri yang selanjutnya adalah gurindam mempunyai rima berpola AA. Jika pantun mempunyai rima AB, gurindam mempunyai rima berpola AA karena 2 baris. Lalu ciri yang selanjutnya, baris pertama disebut sebab, baris kedua disebut akibat seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan. Lalu ciri yang terakhir adalah makna atau artinya mengandung nasihat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari gurindam. Bisa kalian pahami juga ciri-ciri dari pantun yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin. Kalian silahkan cari perbedaan dan persamaan antara pantun dan gurindam. Lalu materi yang selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis gurindam. Nah, jenis gurindam ada 2 macam, yaitu gurindam berangkai, yang kedua gurindam berkait. Nah, apa gurindam berangkai itu? Gurindam berangkai adalah gurindam yang diawali dengan kata yang sama pada baris pertama setiap baitnya. Contohnya akan Ibu jelaskan nanti di akhir video. Lalu yang kedua ada gurindam berkait. Apa itu gurindam berkait? Yaitu adalah gurindam yang antara bait pertama dan bait selanjutnya berhubungan. Begitupun bait seterusnya. Itu adalah gurindam berkait. Nanti akan Ibu berikan contoh di akhir video agar kalian lebih bisa memahami apa itu gurindam. Sudah siap melihat contoh yang Ibu berikan? Kita simak baik-baik contoh yang akan Ibu berikan. Nah, di sini ada contoh gurindam berkait dan gurindam berangkai. Mengapa disebut gurindam berkait? Karena antara bait 1 dan bait 2 berkaitan. Coba kita lihat maknanya. Sebelum berbicara, berpikir dahulu agar tak tersinggung hati temanmu. Itu bait pertama. Bait kedua, kalau kau berbicara semaumu, begitu banyak yang membencimu. Masih berhubungan kan dengan bait 1? Nah, itu adalah gurindam berkait. Sedangkan gurindam berangkai, kata pertamanya harus sama dengan kata pertama di bait kedua. Jika
paham antara gurindam berkait dan gurindam berangkai? Akan menganalisis ciri-ciri dan struktur dari gurindam. Struktur dari gurindam adalah baris pertama disebut sebab atau perbuatan, baris kedua disebut akibat. Kita lihat. Nah, ini adalah sebab. Sebelum berbicara, berpikir dahulu agar akibatnya tidak tersinggung hati temanmu. Kita buat ciri ya. Sebab. Nah, ini pun sama. Jika bekerja tidak berhati lurus, akibatnya apa? Pikiran akan terus menjadi tergerus. Ini sebab. Ini akibat. Ini pun sama ya, baris bait kedua pun sama. Jika pikiran selalu tergerus, sebabnya, akibatnya, pikiran tak karuan, tubuh menjadi kurus. Sebab, akibat. Paham ya? Nah, kita masuk ke ciri-ciri gurindam. Ciri gurindam yang pertama adalah terdiri dari 2 baris dalam 1 bait, betul kan? Nah, ini 1 bait. Terdiri dari 1, 2 baris ya. Lalu rimanya berpola AA. Kita lihat. Nah, di sini biar gampang ya. Mu. Ini polanya sama, jadi AA. Ini mu, ini mu. Polanya sama, jadi AA. Ini us, rus. Polanya sama, jadi AA. Rus. Polanya sama, jadi A. Begitu, paham ya? Lalu yang selanjutnya, baris pertama disebut sebab, yang kedua disebut akibat. Yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, sebab dan akibat, sudah mengerti. Lalu yang selanjutnya, gurindam dapat terdiri dari banyak bait. Nah, banyak bait. Boleh kalian mau bikin berapa bait? 5 bait, boleh. Mau tipenya gurindam berkait atau gurindam berangkai, boleh. Kalau di sini Ibu hanya 2 bait, gitu ya. Lalu yang terakhir, makna atau artinya mengandung suatu nasihat. Nah, jelas jika kalian baca gurindam dari contoh Ibu, ini mengandung nasihat. Nah, sudah paham dengan contoh yang Ibu berikan? Semoga kalian bisa memahami contoh tersebut dan bisa mengerjakan latihan soal dengan baik. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.